warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FH yang saya muliakan dan yang saya cintai, pagi-pagi, termasuk pagi sebelum zuhur ini jam 10.30 kurang lebih, kita sekarang menuju ke Ma'la, mau ziarah sekalian buat konten untuk yang sekiranya bermanfaat kepada masyarakat, pada sahabat-sahabat semuanya. Sebelum ke Ma'la, kita lihat-lihat dulu di sebelah kanan saya ada pasar Ja'fariyah bagi jemaah yang sudah berangkat umroh. Yang mau ke Ja'fariyah sebagian sudah ada yang dibuka. Nah ini, tapi sebagian juga banyak yang tutup. Tapi kalau cuma belanja seadanya di Ja'fariyah sudah dibuka sedikit, tak semuanya. Nah ini masih banyak yang tutup. Ya semoga saja sahabat, wabah ini cepat diangkat oleh Allah dan bisa normal lagi seperti semula. Amin ya rabbal alamin. Sahabat FH yang saya hormati, saya sudah sampai di perkuburan yang diberi nama Jannatul Ma'ala. Jannatul Ma'ala ada kuburannya atau dorehnya beliau Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Dalam kesempatan hari ini para sahabat, saya akan membuat konten sekalian berziarah. Daripada tidur, kita jalan-jalan ke sini sambil berziarah ke perkuburan Ma'la. Ini pemandangan di Ma'la sambil jalan menuju Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra. Dan ini termasuk salah satu kuburan dalam sejarah dijelaskan nanti yang akan dibangkitkan setelah Baqi, yaitu Jannatul Ma'ala. Dan di sini terdapat kuburan para wali-wali Allah dan sahabat Rasulullah seperti Siti Asma dan juga Abdullah bin Zubair dan lain-lain, dan juga keluarga Nabi banyak di sini yang dinamakan Hutu Alawiyah. Insya Allah nanti akan ke sana. Yang penting katanya guru kita Said Muhammad Alawi Al-Maliki, kalau berziarah ke Ma'la, ke Siti Khadijah dulu, setelah itu yang lain-lain. Ada faedah dari guru kita Habib Zain bin Smith, dari keutamaannya berziarah kepada Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra. Umpama ada salah satu jemaah tidak berziarah kepada ulama'il haramain, maka mencukupinya berziarah kepada Siti Khadijah Al-Kubra, karena beliau adalah salah satu Ummul Mukminin, salah satu wanita yang sangat mulia di hadapan Allah dan sangat dicintai oleh Allah. Beliau seorang kaya raya, seorang bangsawan, semua hartanya dinafkahkan untuk membantu, untuk berjuang membela suaminya, memperjuangkan agama Islam. Dari kaya sampai miskin, sampai akhir hayatnya beliau, pakaian beliau dari miskinnya ada tambalan, ada 83 tambalan. Dengan itu saudara-saudara, kawan FH bisa mengambil hikmah daripada sejarah tersebut, bahwasannya kegigihan beliau Siti Khadijah Al-Kubra adalah sangat luar biasa. Sahabat FH, saya kalau ke Ma'la ini kadang bawa kitab ini, karena saya
yang terus terang pelupa, sering lupa. Kalau nggak bawa kitab, salamnya nggak lengkap, kurang afdol. Dengan kitab ini, nama kitabnya Sa'adatud Darain, yang disusun oleh guru kita Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah al-Syekh bin Abi Bakar bin Salim, hafizahullah ta'ala. Semoga dengan membawa kitab ini kita sempurna ziarah kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sekarang sudah sampai dekat kuburan Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra, dan di sini kita ucapkan salam kepada beliau. Semoga barokahnya kembali kepada kita dan semua muslimin muslimat yang ada di penjuru dunia. Amin ya rabbal alamin. Ini di depan saya sudah ada yang berziarah satu orang. Sekarang alhamdulillah tidak dilarang sekarang. Walaupun ziarah berkali-kali, alhamdulillah. Terima kasih pada pemerintah Saudi Arabia. Nah, kita sudah menghadap, dan di depan itu yang dinamakan, di depan itu tempatnya kuburan Siti Khadijah Al-Kubra. Kita ucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalun wa inna insyaallah. Ya habibi, ini ada salah satu teman ziarah dari orang Sudan, nah? من السودان؟ نعم. العفو يا حبيبي، فين محل أو مقبرة سيدنا قاسم وعبد الله؟ هذا هنا السيدة خديجة، سيدنا قاسم سوا. هذا سيدي خديجة؟ أيوه. وهذا؟ هنا السيد قاسم هنا. سيدنا قاسم هنا. جنبه. جنب يمنا. وهنا السيد عبد الله هنا. هذا السيد عبد الله هنا. ما شاء الله. ما شاء الله. Jadi sahabat FH kalau ke sini, kalau ke kuburan Siti Khadijah, jangan lupa salam kepada Siti Khadijah dan Sayyidina Qasim. Sayyidina Qasim, dan juga di sebelah kiri Sayyidina Abdullah. Sahabat FH, sebelum bertawassul kepada Allah melewati istri mulia Rasulullah Siti Khadijah Al-Kubra, alangkah baiknya kita tahu sejarahnya beliau. Dalam kitab Busyra Karim, guru kita Syed Muhammad kuburannya depan kita, itu nomor 102, itu mengambil di kitab Busyra Karim. Dalam kitab Busyra Karimnya, Syed Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani menceritakan bahwasannya Siti Khadijah Al-Kubra wafat pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Khadijah wafat dalam usia 65 tahun, saat usia Rasulullah sekitar usia 50 tahun. Ketika Khadijah sakit menjelang ajal, beliau berkata kepada Rasulullah, "Aku mohon kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." Rasulullah langsung menjawab, "Jauh dari itu ya Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya," kata Rasulullah. Kemudian Khadijah memanggil Fatimah Zahra dan berbisik, "Wahai putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu. Aku malu dan takut memintanya, agar beliau memberikan sorbannya yang bisa untuk menerima wahyu, agar dijadikan kain kafanku." Mendengar itu Rasulullah SAW, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Itulah itu kawan FH. Ummul Mukminin Khadijah pun menghembuskan nafas terakhirnya
di pangkuan suami tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dekapnya istri beliau itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat. Tumpahlah air mata beliau dan semua orang yang ada di situ. Saat itu malaikat Jibril turun dari langit dengan mengucap salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah menjawab salam Jibril dan kemudian bertanya, untuk siapa sajakah kain kafan itu wahai Jibril? Kafan itu untuk Khadijah, untuk engkau, untuk Fatimah dan Sayyidina Ali dan Hasan, jawab Jibril. Kemudian Jibril berhenti berkata dan menangis. Rasulullah bertanya kepada Jibril, cucuku yang satu, Husain, tidak memiliki kafan. Jibril menjawab, dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan dan tidak dimandikan, yaitu syahid di dunia wal akhirah. Rasulullah berkata di dekat jasad Khadijah, wahai Khadijah, istriku yang tercinta, wallahi demi Allah, aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengatur semua amal-amalmu. Semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kamu muslimin, semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban? Rasulullah semakin sedih mengenang istrinya semasa hidup. Seluruh kekayaan Khadijah diserahkan kepada Rasulullah untuk memperjuangkan agama Islam. 2/3 kekayaan kota Mekah adalah milik Khadijah. Tetapi Khadijah hendak menjelang wafat, tidak ada kain kafan yang bisa digunakan untuk menutupi jasadnya. Bahkan pakaian yang digunakan Khadijah ketika itu adalah pakaian yang sudah sangat kumuh dengan 83 tambalan, di antaranya dengan kulit kayu. Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Ilahi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada ketika orang lain menantangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Oh Khadijahku, istri tercintaku, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi yang membantuku? Tiba-tiba Sayyidina Ali menjawab, aku ya Rasulullah. Sahabat FH, setelah dari Siti Khadijah, kita teruskan berziarah kepada Habib Muhammad bin Alawi As-Saggaf. Ini di samping ini. Kalau dari sini turun sedikit sebelah kiri kita ucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Sayyidana, Assalamualaikum ya Sayyidana Al-Habib Muhammad. Pemirsa sahabat FH yang saya muliakan, kita berziarah ke kuburannya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Kita ucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Sayyidana Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Assalamualaikum ya Sayyidana wa Syekhana Sayyid Muhammad. Sahabat FH, depan kita kuburan masyayikh dari Indonesia yang dikubur di Ma'la. Nah, di antaranya Kiai Maimun Zubair yang lurus nomor 151, dan juga Ki Sofyan dan yang lain. Kiai Rahmi ini juga ada di sini, di daerah sini. Itu termasuk wali-wali Allah. Kita ucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya syekhana al-murabbi Kiai Maimun Zubair. Assalamualaikum. Sahabat FH yang saya muliakan, sekarang menuju ke kuburannya Siti Asma binti Abi Bakar. Siti Asma itu adalah salah satu wanita
dan saudari istri Rasulullah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an, namun berbeda ibu. Ia adalah saudara kandung Abdullah bin Abu Bakar, putri Abu Bakar. Putri Abu Bakar itu termasuk salah satu wanita di kota Mekah yang pertama masuk Islam. Setelah 17 sahabat mengucap 2 kalimat syahadat, Asma pun kemudian membaiat kepada Rasulullah SAW. Pengabdiannya sangat luar biasa, dan pengorbanan Siti Asma membela agama Allah begitu besar. Tak heran jika ia digelar dengan nama wanita yang memiliki 2 selendang, atau dikenal dengan bahasa Arab Dzatun Nitaqaini. Ketika Rasulullah SAW dan Abu Bakar bersiap-siap untuk hijrah di malam hari dengan penuh kecintaan terhadap Islam dan Rasulnya, ia menyobek selendangnya menjadi 2 helai. Helai pertama digunakan untuk menutupi tempat makan atau bekal Rasulullah, dan sisanya untuk menutupi kepalanya. Tapi selendang tersebut digunakan oleh Siti Asma. Makanya satunya untuk penutup, satunya untuk menutup kepala Sayyidatuna Asma. Inilah para sahabat FH. Ini kuburannya, dan kita sebaiknya ucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Sayyidatana Asma. Assalamualaikum ya Dzatan Nitaqaini. Assalamualaikum ya sahabat FH. Sekarang kita ucapkan salam kepada Abdullah bin Zubair. Kalau nomor 30, yang nomor 30 ini, yang di sampingnya ada kuburan Sayyidatuna Asma. Kalau di sampingnya nomor 29, ini kuburannya Sayyidina Abdullah bin Zubair. Kita ucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Sayyidina Abdullah ibn Zubair. Assalamualaikum ya man sammaka Rasulullah bi Abdillah. Sahabat FH yang saya cintai dan yang saya muliakan, ziarah terakhir di kuburan Ma'la, di kuburan Jannatul Ma'la, ziarah terakhir kepada Hutah Bani Alawi. Di sini sangat banyak para ahlul bait yang dikubur di sini. Salah satunya Habib Abdul Qadir As-Segaf, Habib Salim Asy-Syatiri, dan semuanya. Kita ucapkan salamnya di sini. Posisinya nomor 12. Depan kita. Ini semuanya ahlul bait. Namanya di sini diberi nama adalah Hutah Bani Alawi. Kita ucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum ya ibadallahis salihin. Assalamualaikum ya awliya Allah. Assalamualaikum ya asfiya Allah. Assalamualaikum wa ala man hawlakum min ahli la ilaha illallah. Assalamualaikum ya Sayyidina al-Habib Muhammad bin Abdullah al-Haddad. Sahabat FH, kita sudah berziarah mulai ke Jannatul Ma'la, mulai dari Ummul Mukminin sampai Habib Muhammad dan Sayyid Muhammad, dan juga semua yang Masyayikhil Haram Mekah. Semoga barokahnya beliau, derajatnya beliau, berkahnya kembali kepada kita semua, dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sadar dan kita tahu para sahabat sekalian, sahabat FH yang saya muliakan, bahwasannya masuk surga adalah nikmat, paling nikmatnya nikmat. Akan tetapi kalau kita dimasukkan ke surga bersama baginda Nabi adalah salah satu nikmat yang paling tinggi. Semoga kita dimasukkan ke surga bersama beliau Nabi Muhammad
dan para keluarga, para sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa ala hadhihi shalihah. Sahabat FH yang saya muliakan, yang saya cintai, selesai sudah kita berziarah di Jannatul Ma'lah, berziarah kepada Ummul Mukminin Khadijatul Kubra dan Siti Asma, dan juga Abdullah bin Zubair dan Masyayikhil Haram Mekah yang dikubur di sini, dan juga masyayikh Indonesia yang seperti Kiai bin Zubair dan lain-lain. Semoga berkah beliau semua kembali kepada kita semua, dan juga pada muslimin muslimat al-ahya minhum wal amwat. Sudah di luar Ma'la dan melewati kawasan Jin. Di depan kita dinamakan Masjid Jin, ya. Ini Masjid Jin. Sebenarnya karena masjidnya ditaruh di sini, ini bukan Masjid Jin. Tapi sebenarnya ya, kawasan sini itu di kawasan jin memang. Sejarah singkatnya, di waktu para sahabat melihat di depannya orang tinggi, orang hitam, tinggi besar berkelebat di depannya, dan bertanya kepada Rasulullah sampai merinding semua, sampai ketakutan, dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa mereka? Tinggi besar, hitam, berkelebat di depan saya, Rasulullah." Dengan tegasnya baginda Nabi menjawab, "Huwa akhukum minal jin." Dia adalah saudara kalian dari kalangan jin, dan berbaiat kepada saya bahwasanya saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para sahabat, karena sudah selesai, kita berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.